Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dilindungi dari wabah virus COVID yang sedang melanda dunia pada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada mata kuliah pengauditan 1, jurusan akuntansi syariah semester 5, dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran SEMM MSI, yaitu kami kelompok 7, anggota kelompok Anicia Afdilah 1830 40 30 05, Dia Wilia 1830 40 30 25, dan Hanifah Abdillah 1830 40 30 40. Nah, pada materi ini yaitu tentang tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. Ada 7 tentang materi yang akan dibahas ya teman-teman. Yang pertama A. Komplis dan substantif tes, B. Sampel audit, C. Pengertian dan tujuan KKP, D. Jenis-jenis KKP, E. Kriteria KKP yang baik, F. Pemilikan dan penyimpanan KKP, G. Latihan merancang KKP atau WBS, dan WIS atau lead schedule. Nah, yang pertama kita membahas tentang komplis dan substantif tes. Pertama itu tentang komplis. Apa itu komplis? Yaitu tes ketaatan atau komplis tes atau test of record transaksi adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah atau rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengandaian intern. Juga harus dipertimbangkan apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengandaian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control. Nah, dalam melaksanakan komplis tes, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Kelengkapan bukti pendukung atau supporting dokumen. B. Kebenaran perhitungan matematis, footing, cross footing, dan extension. Nah, yang C. Otoritas dari pejabat perusahaan yang berwenang. D. Kebenaran nomor perkiraan yang didebet atau dikredit. E. Kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Komplis tes bisa dilakukan pada waktu interim, audit, dan dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Nah, selanjutnya itu tentang substantif tes. Adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantif tes antara lain inventarisasi aset tetap, observasi atas stok opname, konfirmasi piutang utang dan bank, subsequent collection dan subsequent payment, kas opname, pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lainnya. Jika pada waktu melakukan substantif tes, auditor menemukan kesalahan-kesalahan. Nah, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika permasalahan material, auditor harus mengusulkan audit adjustment. Nah, yang kedua tentang sampel audit. Yaitu sampel audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam satu saldo, akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo, akun atau kelompok transaksi tersebut. Nah, dalam sampel audit ini terdapat 2 metode, yaitu metode sampel statistik dan metode sampel non-statistik. Nah, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah metode sampel statistik, di mana metode sampel statistik yang lazim digunakan pada pengujian pengendalian adalah sampel atribut, yaitu metode sampel yang meneliti sifat non-angka dari data, karena pada pengujian pengendalian fokus perhatian auditor adalah pada jejak-jejak pengendalian yang terdapat pada data atau dokumen yang diuji, seperti paraf, tanda tangan, nomor urut pracetak, bentuk formulir, dan sebagainya. Yang juga bersifat non-angka, seperti unsur-unsur yang menjadi
perhatian pada sampel atribut tersebut. Nah, itu metode sampel statistik, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu metode sampel non-statistik. Pada sampel non-statistik, untuk sampel dan evaluasi hasil samplingnya dilakukan berdasarkan adjustment tanpa menggunakan formula atau rumus yang baku, di mana dilakukan pemilihan sampelnya boleh secara acak dan non-acak. Nah, itu dia teman-teman materi tentang kompleks dan substantif test serta sampel dari audit itu. Dan selanjutnya materinya akan disambung lagi dengan rekan saya ininya. Selanjutnya, pengertian dan tujuan KKP. KKP itu kertas kerja pemeriksaan atau auditing working papers, adalah semua berkas atau dokumentasi, prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berdasarkan dari pihak klien, analisa yang dibuat oleh auditor dan pihak ketiga. Tujuan KKP yaitu yang pertama sebagai dasar untuk perencanaan audit, yang kedua sebagai catatan atas bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, yang ketiga mencatat pemeriksaan atau pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan, yang keempat menjalankan masalah atau situasi yang dihadapi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan, prosedur, ketetapan, efisiensi, dan bagaimana evaluasinya. Yang kelima, data pendukung untuk menentukan jenis opini dari laporan audit. Dan tujuan yang keenam, dasar untuk review oleh supervisor dan partner. Bagian D, jenis-jenis KKP. Jenis-jenis KKP ada 5. Yang pertama, audit program atau program audit merupakan suatu daftar prosedur audit untuk semua unsur tertentu. Dalam program audit, seorang auditor menyebutkan bahwa prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan suatu verifikasi masing-masing unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan dan memungkinkan seorang auditor yang mempunyai peran sebagai supervisor bisa mengikuti kemajuan dari kegiatan audit yang sedang dilaksanakan. Jenis yang kedua, working trial balance, adalah suatu daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk penyesuaian, penggolongan kembali yang diusulkan auditor, dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan. Jenis yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dan dari neraca saldo dan dari hasil informasi penyesuaian akhir periode. Di dalam jurnal penyesuaian dikenal juga dengan ayat jurnal. Jenis yang keempat, skedul utama. Skedul utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan ringkasan informasi yang dicatat di dalam skedul pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. Skedul utama dipakai untuk menggabungkan berbagai akun yang ada di buku besar yang sejenis, yang jumlah saldo yang akan disajikan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Jenis yang kelima, skedul pendukung. Ketika seorang auditor melakukan verifikasi, terdapat berbagai unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Maka dia akan membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang berguna untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Skedul pendukung ini juga harus menyajikan berbagai kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Selanjutnya, kriteria KKP yang baik. Kecakapan teknis dan juga keahlian profesional dari seorang auditor bisa terlihat pada kertas kerja audit yang dibuatnya. Untuk dapat membuktikan bahwa seorang auditor kompeten dalam melakukan pekerjaan lapangan sesuai dengan standar auditing, maka dia harus bisa membuat kertas kerja yang benar-benar mempunyai manfaat. Dalam KKP perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, lengkap. Sebuah kertas kerja audit haruslah lengkap. Lengkap di sini maksudnya berisikan seluruh informasi atau data penting yang harus dicantumkan. Seorang auditor harus bisa menentukan komposisi seluruh data penting yang harus dimasukkan ke dalam kertas kerja. Selanjutnya, tidak membutuhkan tambahan penjelasan secara lisan, karena kertas kerja tersebut akan diperiksa oleh seorang auditor senior dan kemungkinan akan diperiksa oleh
pihak luar. Maka kertas kerja harus berisi informasi lengkap. Yang kedua, teliti. Dalam melakukan pembuatan kertas kerja, seorang auditor dituntut untuk tetap memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan. Dengan demikian, kertas kerja yang disusun akan terbebas dari kesalahan tulis dan juga perhitungan. Yang ketiga, ringkas. Terkadang seorang auditor yang belum memiliki banyak pengalaman melakukan kesalahan dengan melakukan pengauditan yang tidak relevan dengan tujuan audit. Hal tersebut akan berakibat pada pembuatan atau pengumpulan kertas kerja dalam jumlah yang banyak dan cenderung tidak memiliki manfaat dalam auditnya. Dengan demikian, kertas kerja harus dibatasi pada data atau informasi yang penting atau pokok dan relevan dengan tujuannya. Yang keempat, jelas. Kejelasan dalam menyusun dan menyajikan informasi kepada berbagai pihak yang akan memeriksa kertas kerja harus diusahakan oleh auditor. Pemakaian istilah yang memunculkan makna ganda harus dihindari. Yang kelima, rapi. Kerapian dalam penyajian kertas kerja audit dan keteraturan dalam penyusunannya akan sangat membantu seorang auditor senior dalam melakukan review terhadap hasil kerja dari stafnya serta akan memudahkan auditor dalam mendapatkan informasi dari kertas kerja tersebut. Adapun tujuan dalam pembuatan KKP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga mensyaratkan bahwa seorang auditor mendapat bukti kompeten yang cukup sebagai pedoman untuk dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Kertas kerja audit bisa dipakai oleh auditor untuk mendukung pendapat yang disampaikannya dan sebagai bukti bahwa auditor sudah melakukan audit yang memadai. Yang kedua, untuk menguatkan berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Di kemudian hari, apabila terdapat pihak yang membutuhkan penjelasan tentang kesimpulan atau pertimbangan yang sudah dibuat oleh auditor dalam proses audit yang dilakukannya, maka auditor dapat memeriksa kembali kertas kerja audit yang sudah dibuat dalam auditnya. Yang ketiga, untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit. Audit yang dilakukan oleh seorang auditor terdiri dari suatu proses atau tahapan audit yang dilakukan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksana. Semua proses audit tersebut akan menghasilkan berbagai macam bukti yang akan membentuk kertas kerja audit. Yang terakhir, untuk memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Dalam melakukan proses audit yang berulang dengan klien yang sama dengan dalam periode akuntansi yang berbeda, seorang auditor membutuhkan data atau informasi tentang yang pertama, sifat usaha klien. Yang kedua, catatan dan juga sistem akuntansi klien. Yang ketiga, pengendalian intern yang dilakukan klien. Yang keempat, rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam proses audit yang dilakukan sebelumnya. Yang keempat, berbagai jurnal penyesuaian yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan yang terdahulu. Informasi tersebut sangat berguna untuk melakukan proses audit selanjutnya dan bisa dengan mudah diperoleh dari kertas kerja audit periode sebelumnya. Selanjutnya, kepemilikan dan penyimpanan KKP. Kertas kerja menjadi milik kantor akuntan, bukan milik klien atau pribadi auditor. Namun, hak kepemilikan oleh kantor akuntan tersebut masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam kode etik profesi auditor itu sendiri. Penyimpanan kertas kerja terletak pada tangan auditor, di mana ia bertanggung jawab untuk menyimpannya dengan aman. Kertas kerja yang tergolong sebagai file permanen akan disimpan untuk waktu yang terbatas, sedangkan dalam bentuk kertas yang tergolong file tahun berjalan akan disimpan selama file tersebut diperlukan oleh auditor
untuk melayani klien atau diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum sebagai referensi catatan. Ketentuan mengenai batasan waktu penyimpanan jarang yang melampaui 6 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.